Oke Sobat Mafia, ya, jadi pada kesempatan kali ini kita kembali akan memberikan penjelasan dan panduan penyelesaian untuk kompetensi figural di USKD CPNS. Oke, untuk menjelasnya kita mulai dari soal nomor pertama ya. Kita akan bahas mengenai figural ketaksamaan. Ya. Seperti pada penjelasan soal-soal figural sebelumnya, jika kita menemukan jenis soal figural ketaksamaan, sebenarnya tugas kita adalah mencari satu gambar yang berbeda, maksudnya gambar yang berbeda dari opsi A, B, C, D, dan E yang polanya berbeda sendiri. Ya. Jadi kalau kita perhatikan opsi A, B, C, D, dan E, sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini kita cukup melihat sisi yang bersebelahan. Ya, di mana sisi yang bersebelahan ini memiliki warna yang sama. Semisal, kalau kita lihat pada gambar A, sisi yang bersebelahan ini sama-sama hitam. Ya, sisi yang bersebelahan akan berdekatan warnanya sama. Ada yang sama-sama warna hitam, ada yang sama-sama warnanya putih. Begitu pula terjadi pada gambar B, ya, sama-sama hitam dan sama-sama putih pada sisi yang bersebelahan atau berdekatan. Tetapi pola yang terjadi di C itu berbeda, ya. Nah, kenapa sekalian berbeda? Karena ada dua bagian sisi yang ada dua sisi yang berdekatan tetapi warnanya berbeda, ya. Misalkan kalau kita lihat di C ini, bagian ini memang warnanya sama-sama hitam dan bagian ini warnanya memang sama-sama putih. Tapi ketika kita lihat bagian bawah, di sini kita temukan perbedaannya. Di sini hitam dan putih, juga di sini ya hitam dan putih. Nah, selanjutnya kita cek di D, ya. Di sini sama hitam-hitam, sini hitam-hitam, di sini putih dan putih. Kemudian di D, sini sama hitam dan hitam, di sini putih dan putih. Nah, karena melihat pola yang berbeda di C, sehingga jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut di soal gambar kedua, ya. Soal gambar kedua ini adalah tipe figural serial. Ya. Nah, ketika kita menemukan figural tipe serial, sebenarnya tugas kita adalah menentukan gambar berikutnya yang diberi tanda tanya, ya. Semisal, kalau ini kita anggap ini sebagai gambar pertama, ini gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan ini gambar kelima. Jadi pertanyaan di soal adalah bentuk dari gambar kelima itu bagaimana? Ya, sebelum menentukan jawabannya, kita kunci dulu pola apa yang terjadi. Ya, kita jadikan sampel pada gambar pertama sebelum dia berubah bentuk menjadi gambar kedua. Ya, kalau kita lihat di pola gambar pertama, di situ adalah bangun terluarnya atau terbesarnya adalah segi 4. Ketika dia beralih ke gambar kedua, bangun terbesarnya menjadi bangun yang terkecil. Sehingga bisa kita beri catatan pertama, jadi bangun yang terbesar ketika bergeser ke gambar di sebelahnya itu menjadi bangun yang terkecil. Berikutnya, masih di gambar pertama ya, sekarang kita lihat kalau tadi gambar terbesarnya, sekarang kita lihat gambar sedangnya. Ya. Ketika dia beralih menjadi gambar di sebelahnya, ya, gambar yang kurang sedang menjadi ukuran terbesar. Ya, jadi notnya adalah yang ukuran sedang ketika berotasi menjadi gambar di sebelah kanannya akan menjadi ukuran terbesar. Oke, pola yang terakhir kalau kita perhatikan adalah gambar bangun terkecil. Ketika dia berotasi atau beralih ke gambar di sebelah kanannya yang saling berdekatan, dia menjadi ukuran sedang, ya. Jadi kesimpulan ketiga, jika gambarnya ukuran terkecil, nanti dia berotasi menjadi gambar yang ukuran sedang. Ya, jadi pola ini yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan dan menentukan bagaimana sih bentuk gambar yang terjadi di pola urutan yang kelima yang diberi tanda tanya. Kalau begitu kita tinggal fokus di gambar nomor keempat, ya. Gambar nomor keempat itu gambar terbesarnya adalah segi 4. Ketika dirotasi menjadi gambar kelima, yang terbesar ini, ya, yang terbesar segi 4 ini harus menjadi ukuran terkecil, ya. Oleh karena itu, jawabannya mungkin B atau A, ya. Kalau C sudah pasti salah, karena kenapa gambar bangun terkecilnya segi 4, padahal dia segi 3, padahal dia harus segi 4. D juga salah, kenapa? Karena gambar bangun terkecilnya lingkaran, sementara harusnya bentuknya segi 4. Di E juga salah, ya, gambar bangun terkecilnya lingkaran. Oke, berarti C, D, dan E kita buang, jadi jawabannya kalau bukan A pasti B. Berikutnya, kita lihat lagi gambar bangun ukuran sedangnya, yaitu segi 3. Ketika dia beralih menjadi pola gambar kelima, ya, yang pola gambar kelima maksudnya, pola gambar yang ditanda tanya, kalau sedang itu harus jadi ukuran terbesar. Sehingga A itu salah. Kenapa? Karena bentuk gambar terbesar pada opsi A itu adalah lingkaran. Harusnya segi 3. Ya, jadi kalau begitu kunci jawabannya adalah B. Kalaupun juga kita mau cek gambar bangun terkecilnya, yaitu lingkaran, ketika dia bergeser menjadi gambar pada kotak yang kelima ini, harusnya yang kecil itu menjadi ukuran sedang. Dan kalau kita cek di B juga itu sudah betul. Lingkaran yang sebelumnya terkecil menjadi lingkaran yang berukuran sedang. Oke.